warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du, fa ya hadratal mukarramin, para asatidz, para ustadzat dan juga para guru, para sesepuh teng lingkungan Mushola Nurul Yamin. Yang saya hormati Al-Waqif Pak Nurul Yamin, mugi-mugi niki dados amal jariah ingkang menyaksikan ngantos mangke ketika kita juga menjadi saksi teng padang mahsyar bahwa teng tanah niki dibangun mushola ingkang bernama Nurul Yamin. Alhamdulillah ing enjang menika kita tasih saged ngempal dalam rangka hadir teng majelis ilmu. Jaminan Allah dan jaminan Rasulnya ketika seseorang hadir teng majelis ilmu niku nggih keberkahan dan rahmat yang banyak, bahkan para malaikat mendoakan untuk kita siapa saja yang hadir teng majelis ilmu. Maka hadirnya teng majelis ilmu niku berkah, keluarnya dari majelis ilmu nggih berkah. Nah, mugi-mugi kehadiran kita dengan rasa syukur alhamdulillah ing enjang menika dapat nambahi napa ingkang sampun dados keberkahan niku menjadi nikmat yang besar untuk kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat lan salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita terus mendapatkan syafaat beliau karena kita senantiasa berusaha untuk melampai berbagai macam ajaran beliau yang telah beliau ajarkan baik melalui wahyu Al-Quran ataupun sunnah-sunnah beliau, dan juga yang diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama salafus salih hingga hari ini yang secara sanad nyambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, enjang menika kula badhe menyampaikan satu hal tentang bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana cara kita mencintai Allah. Nek ting surah ingkang kula waos wau bahwa cara kita mencintai Allah niku dengan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka siapapun yang ingin disebut mencintai Allah, maka dia juga harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu, dalil niki biasanya juga dipakai oleh para pencinta maulid Nabi Muhammad SAW. Memang secara hukum niki para ulama beda pendapat tentang maulid Nabi ini. Wonten ingkang menyampaikan bahwa maulid Nabi niku boleh-boleh saja. Terus memperingati maulid Nabi niku boleh-boleh saja.
Jadi dia berpatokan pada yang ulama pertama niki berpatokan pada pendapat bahwa kullu syai'in nikulil ibahah. Boleh-boleh saja. Hatta ya'tiyad dalil an tahrimihi, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi kayaknya mau sholawat niku atau maulid Nabi, memperingati maulid Nabi ini teng ayat-ayat Quran napa teng hadis-hadis napa teng akwal sahabah niku mboten wonten niku. Yang menyatakan haram mboten wonten. Nah, terus menurut pendapat pertama niki yang kemudian dikaitkan dengan kalau kita ingin mencintai Allah, ikuti Rasulullah, dan cara mengikuti Rasulullah adalah dengan mengamalkan ajarannya. Di antara ajarannya itu adalah mengamalkan membaca sholawat. Dan di antaranya menurut para pengikut pembaca sholawat niki inggih menika maos maulid Nabi. Dan maulid Nabi niku mboten mung ting acara peringatan bulan Rabiul Awal mawon, tapi sepanjang tahun. Nah, terus menurut pendapat ulama pertama niki, sepanjang tahun tidak ada hari tanpa maulid Nabi. Kita harus mengingat Nabi melalui memperingati maulid Nabi, membaca sholawat setiap saat. Nopo pendapat pertama niki leres? Nah, monggo mangke kita kaji. Nomor kaliye pendapat yang nomor 2 adalah malah niki mboten mung lil ibahah, tapi bahkan sunnah. Sunnah. Di samping dalil ingkang menika wau ditambahi malih dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat niku perintah. Bahkan Gusti Allah malaikat niku bersolawat kepada An-Nabi inggih menika Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, terus dengan pendapat ini maka ulama yang kedua mengatakan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hukumnya sunnah. Sunnah, bahkan sunnahnya ini muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Napa malih wonten hadis yang takhsisnya niku khusus malam Jumat dan hari Jumat. Kita disarankan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Dianjurkan untuk memperbanyak membaca pujian sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terus niki menurut ulama kedua niku hukumnya malah sunnah. Nah, tapi wonten ulama ketiga nih. Ulama ketiga niki rantai benten. Mereka mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten wonten dalilnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, kecuali oleh orang-orang yang biasanya mengagung-agungkan Nabi dengan cara yang berbeda. Maka kata mereka, peringatan Maulid Nabi niku termasuk bid'ah. Nah, niki pendapat ketiga. Mangke kita bahas satu persatu, termasuk teng Muhammadiyah niku pripun pendapatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita cobi masuk ke pendapat pertama bahwa Maulid Nabi niku lil ibahah. Sebenarnya memang kalau mau jujur, mau sholawat niku nggih sunnah. Mau sholawatnya loh. Mau sholawat niku pripun? Kalau menurut sesuai dengan redaksi hadis, inggih menika sami seperti kita membaca tasyahud, sholawat tasyahud di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Niki sholawat yang sesuai dengan redaksi teng hadis.
Tapi wonten malih sholawat niku kathah memang. Tapi kinten-kinten sholawat yang muktabar mawon, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, nggih niku termasuk. Atau sallallahu ala Muhammad nggih termasuk. Terus redaksinya niki macam-macam, tapi secara hukum niku nggih sunnah mau sholawatnya. Cuman pas masuk ke perkara maulid Nabi, apakah ketika kita mau sholawat dan sholawatnya niku berdasarkan syair-syair ad-diba, qasidah, burdah dan lain semacam niku napa sunnah? Napa termasuk bagian sunnah? Napa cukup ibahah mawon atau malah bid'ah? Nek kula ditangleti niki, maka pendapat kula adalah mengait-ngaitkan dalil-dalil wau. Maka sebenarnya membaca sholawatnya niku sunnah. Mau sholawatnya niku sunnah. Tapi untuk maulid nabinya, asal niku misalipun boten terlalu sampai mengganggu, maka niku lil ibahah mawon. Lil ibahah, boleh-boleh saja. Nah, yang dipersoalkan itu kan mahallul qiyam kadang-kadang. Napa malih wonten keyakinan mahallul qiyam, kita berdiri ketika kita membaca tiba niku wonten keyakinan Kanjeng Nabi niku rawuh. Kanjeng Nabi hadir ketika orang membaca sholawat. Niki memang perkara gaib. Apakah Kanjeng Nabi hadir napa mboten niku perkara gaib. Yang kita sendiri juga tidak bisa mengidentifikasi Kanjeng Nabi ini rawuhe pripun, napa rawuh leres napa mboten. Nah, karena perkara gaib, mahallul qiyam niku wonten kalih juga pendapatnya. Kalau sampai diyakini sebagai qot'i, niki juga bisa saja bid'ah. Tapi kalau kita yakini berdasarkan ngeten bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang juga datang ke mimpi orang. Bahkan kadang-kadang Rasulullah niku hadir secara ruh di hadapan orang yang sedang terjaga. Maka para aulia, para wali-wali Allah ini kadang-kadang didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam keadaan mimpi ataupun terjaga. Maka dengan dalil ini sebenarnya tidak semua mahallul qiyam niku mesti Kanjeng Nabi rawuh. Tapi bahwa kita meyakini bahwa misalipun Kanjeng Nabi niku saged mawon di suatu saat rawuh karena kita mencintai beliau, karena kita hadir di majelis beliau, karena kita mengkaji hadis-hadis beliau, karena kita melaksanakan ajaran-ajaran beliau, maka niku bisa jadi insyaallah Rasulullah hadir. Tapi tidak kita wajibkan seolah-olah kemudian kalau mahallul qiyam niku Kanjeng Nabi mesti rawuh. Mboten ngoten. Karena kita niki enggak bisa menentukan dan memastikan niki perkara gaib. Kersanipun Rasulullah niku hadir napa mboten, niku juga perkara gaib. Tapi kita berharap bahwa dengan membaca sholawat niku mudah-mudahan Rasulullah hadir niku mboten napa-napa. Terus untuk hukum yang pertama dari ulama yang berpendapat niku lil ibahah, kula gabungaken dengan pendapat yang kedua bahwa mau sholawat niku sunnah. Tapi untuk perkara-perkara yang renik-renik misalipun mahallul qiyam, apakah sholawat itu harus membaca sholawat diba napa qasidah burdah, nah niku mboten wonten kewajiban untuk itu. Membaca sholawatnya niku sunnah, memperingati nggih monggo mawon niku termasuk lil ibahah. Tapi maos sholawatnya niku sunnah. Dan kapan dan dalam bentuk apa sholawatnya, niku monggo mawon. Tidak wonten kepastian. Jadi harus misalnya membaca qasidah burdah, ad-diba dan seterusnya. Mboten wonten kepastian tentang itu. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, maka pendapat kedua yang menyatakan sunnah niku bagus-bagus saja. Cuman kalau sampai kemudian maulid nabinya niki sunnah dalam pengertian memperingati maulid nabi dengan misalipun ngadakan selamatan, bawa berkat yang banyak, kemudian wonten malih upacara-upacara ritual lentune, apakah ini termasuk sunnah? Nah niki
yang untuk ininya sebenarnya tidak sunnah. Niku ibahah malahan. Boleh-boleh saja. Asalkan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah, jadi yang sunnah itu sekali lagi adalah maos sholawatnya. Tapi kalau peringatan maulid nabinya niku lil ibahah mawon. Termasuk ritual-ritual. Jadi apalagi sampai wajib niku mboten. Wah, kudu nggawa berkat misalnya. Harus diadakan tumpengan maulid nabi. Bahkan nopo-nopo ngoten seperti upacara-upacara lentune yang sifatnya ritual. Nah niku boten termasuk sunnahnya. Jadi yang sunnah niku cekap maos sholawatnya niku. Jadi pendapat kedua niki kalau sampai kemudian menyatakan bahwa maulid nabi sebagai peringatannya niku sunnah, niki menurut kula terlalu berlebihan. Yang benar adalah maos sholawatnya niku sunnah, tapi memperingati dalam pengertian yang ritual-ritual, niku mboten termasuk sunnah. Niku lil ibahah mawon, asalkan tidak ada di dalamnya kesyirikan. Karena kalau ada kesyirikan, tentu saja niku pasti akan menjadi kurang bagus. Napa yang dimaksud kesyirikan? Misalipun ngeten, bahwa kita kemudian mewajibkan niku, dan karena mewajibkan maka seolah-olah kemudian kita kalau tidak melakukannya niku berdosa dan lalu melanggar. Nah niki bagian dari yang terlalu berlebihan, apalagi kemudian minta-minta kepada sesuatu yang tidak pas untuk kita minta. Nah soal tawasul niku kan para ulama beda pendapat. Apakah misalnya tawasul melalui Rasulullah Muhammad SAW niku boleh napa mboten? Pendapat ulamanya tawasul lewat sholawatnya boleh. Tawasul lewat Rasulullah niku diperdebatkan. Nah, terus yang menjadi urgent adalah kalau kita minta melalui Rasulullah, niki harus pas bahasanya. Jadi mintanya kepada Allah SWT, ya Allah nyuwun panjenengan kabulaken melalui sholawat ingkang kula waos niku angsal. Tapi kalau kita misalnya ya Allah atau ya Rasulullah saya minta sesuatu, tolong sampaikan kepada Allah. Niki ulama berbeda pendapat tentang ini. Maka untuk selamatnya supados kita tidak terjatuh kepada misalnya sesuatu yang tasyabbuh bisyirki, maka sebaiknya bahasanya diubah. Mintanya ke Gusti Allah, ya Allah nyuwun mengeten melalui sholawat boleh. Nah karena apa? Karena doa niku juga bagian dari cara kita memohon kepada Allah SWT. Nah niku maka masih dibolehkan. Termasuk sholawat niku bagian dari doa. Nah Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, terakhir niki tentang pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa mau sholawat termasuk maulid Nabi, mau sholawat ting maulid Nabi niku bid'ah. Wonten dua hal yang perlu kita kaji di sini. Yang pertama adalah apakah mau sholawat di dalam maulid Nabi niku bid'ah, atau yang bid'ah niku persoalan kedua hanya peringatan maulid Nabinya saja. Nek pendapat kula adalah bahwa mau sholawat niku tidak dibatasi waktu. Mau pas maulid Nabi, mau pas habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, dan seterusnya, atau di segala waktu, asal di tempat yang dibolehkan kita berzikir, maka zikir sholawat niku boleh-boleh kapan saja. Maka pendapat ulama ketiga niki yang menyatakan bahwa mau sholawat di peringatan maulid Nabi niku bid'ah sama sekali tidak berdasar. Tapi kalau misalnya yang kedua, apakah memperingati maulid Nabi itu bid'ah? Nah niki memang kalau yang dimaksud bid'ah adalah tidak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW, nggih betul bid'ah. Tapi masalahnya adalah apakah maulid Nabi memperingatinya niku sae napa mboten? Termasuk haram napa mboten?
Nah, karena kalau bid'ah nanti bisa haram, bisa tidak haram atau haram malahan ngoten. Nah, maka pendapatku loh, jadi kalau misalnya terkait dengan Maulid Nabi itu apakah bid'ah? Nah, kalau misalnya maknanya bid'ah niku tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, nggih, oke niki bid'ah. Tapi kemudian kalau dinyatakan bahwa Maulid Nabi memperingatinya niki sae napa mboten? Nah niki menurut kula sae-sae mawon. Tidak boleh dilarang. Asalkan napa? Nah niki pendapatnya Muhammadiyah sekarang. Asalkan tidak hulu, tidak berlebih-lebihan. Misalnya kalau selamatan sampai tabdzir, sampai menghambur-hamburkan makanan, sampai makanan tidak kemakan, gara-gara semuanya bikin berkat, nggak kemakan akhirnya, dibuang-buang, niki hulu, tabdzir. Atau misalnya sampai melukai tubuh, niku juga tabdzir dan hulu, termasuk berlebih-lebihan nih. Ada terus kata Muhammadiyah, ini tentang Maulid Nabi, memperingatinya ataupun maos solawat-solawat entah dari versi qasidah, burdah, diba dan seterusnya. Nek terusnya pendapat Muhammadiyah niku mboten napa-napa. Kenapa mboten napa-napa? Karena tidak ada dalil yang melarang, tidak ada juga dalil yang membolehkan apalagi memerintahkan. Bahwa tadi ada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, atau ada qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niku dalil yang sifatnya tafsir, dalil yang sifatnya istimbat. Mboten dalil yang sifatnya ya memang ini bahwa peringatan, jadi menyatakan peringatan Maulid Nabi niku dengan dalil mboten. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, terakhir Maulid Nabi, membaca sholawat pada Maulid Nabi niku tidak ada larangan, tidak ada anjuran. Dados boleh-boleh saja. Maka warga Muhammadiyah kalau misalnya diundang Maulid Nabi, nggih monggo hadir mawon mboten napa-napa. Warga Muhammadiyah kalau misalnya diundang untuk misalipun beto berkat, biasanya napa bareng-bareng gitu berkatnya. Beto berkat misalnya, nggih monggo mawon nek panjenengan kersa bawa berkatnya. Misalnya diundang ke musola di mana. Bagaimana pas mahalul qiyam? Mahalul qiyam berdiri juga nggak apa-apa. Nggak ada larangan ketika misalnya mahalul qiyam, oh jangan ini termasuk syirik. Mboten wonten dalilnya itu menyatakan syirik napa mboten untuk mahalul qiyam niku. Terus ngoten mawon yang ingin kula sampaikan niki. Mugi-mugi nopo yang kula sampaikan mboten garami air laut. Kula ingkang tasik belajar niki, mugi-mugi yang kula sampaikan menjadi bahan renungan untuk kita, bahan pembelajaran untuk kita bahwa sebenarnya dalam beragama itu yang terpenting niku pertama memang kita lebih banyak jaga hati dan jaga perasaan sama jaga amal ibadah kita. Yang dimaksud jaga hati, jaga perasaan adalah niku jangan sampai kita menyinggung orang lain. Yang dimaksud menjaga ibadah kita adalah nopo ingkang sampun kita yakini dengan dalilnya, monggo kita lampai dengan sesai mungkin. Sehingga dengan begitu kita bergerak, kita belajar terus dan kita mengamalkan nopo yang kita amalkan niku dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan, baik dari Allah yang diajarkan melalui Rasulnya kepada kita, ataupun Rasulullah ketika mengajarkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama salafus saleh, sampai guru-guru kita hari ini, niku menjadi dasar-dasar kita untuk melaksanakan cara beragama kita yang sebaik mungkin. Ngoten mawon, nyuwun ngapunten kalau ada yang kurang dan lebih. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.